Dikatakan di Al-Quran tuh Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu wahum yastaghfirun. Selama mereka itu minta ampun sama Allah, mereka istighfar sama Allah, nggak akan disiksa sama Allah Ta'ala. Bala nggak akan turun, bencana nggak akan turun. Makanya kalau sekarang kita ini melihat banyak musibah, banyak bencana, jangan salahkan siapapun dan jangan salahkan apapun. Jangan bilang hutannya gundul, jangan bilang ini karena ada eksploitasi alam yang menyalahi aturan, jangan bilang ini karena ada orang begini, jangan bilang seperti itu. Tapi bilanglah pada diri kita sendiri, istighfarmu piro? Berapa istighfarmu? Karena kita enggak istighfar, ya bala itu akan sampai kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Karena kita enggak istighfar, bencana itu akan sampai kepada kita. Tapi Al-Quran enggak mungkin salah. Wahum yastaghfirun. Selama mereka istighfar, bencana itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semua. Enggak akan ada azab kepada mereka semua. Maka ajaibnya, ini ajaibnya, ketika Nabi berada di Mekah SAW, Mekah itu nggak pernah ada musibah, nggak pernah ada musibah, tidak pernah ada. Selama Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, bencana itu nggak ada. Kenapa? Wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka yang menyalahi ajaran Allah, mereka yang nggak percaya sama Allah, mereka yang ingkar sama Allah, mereka yang zalim, mereka yang maksiat, tidak akan kena bencana dari Allah Ta'ala. Wa anta fihim. Selama kamu ada di tengah-tengah mereka, wahai Nabi Muhammad SAW. Di Mekah ada kanjeng Nabi, balaknya nggak turun, mental, nggak jadi, ditahan sama Allah Ta'ala. Jangan, ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabinya hijrah SAW dari Mekah pindah kemana? Madinah. Pertanyaan saya, ketika Nabi pindah ke Madinah SAW, di Mekah ada bencana enggak? Padahal yang musuhin Nabi masih tinggal di Mekah, yang menghina Nabi ada di Mekah, yang mencaci maki ada di Mekah, yang merangi Nabi ada di Mekah, nabinya ada di Madinah. Pertanyaan saya, apakah Mekah kemudian diturunkan bencana oleh Allah Ta'ala? Enggak ada bencana, enggak ada musibah. Padahal saat itu Mekah belum menjadi negerinya muslimin. Mekah menjadi kotanya orang-orang yang musuhi umat Islam, musuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotanya orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, ya, ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok enggak diturunkan bencana? Kenapa enggak diluluhlantahkan? Kenapa enggak dimusnahkan? Kenapa enggak dihilangkan masyarakatnya yang betul-betul enggak sesuai aturannya Allah itu? Jawabannya sederhana. Kata Allah, wahum yastaghfirun. Karena di tengah-tengah orang-orang yang rusak itu masih ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, karena kan sahabat enggak semuanya bisa hijrah. Ada yang tertahan di Mekah. Ya, apalagi setelah Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu yang di Mekah nggak boleh keluar ke Madinah. Lah ini yang di Mekah ini sahabat Nabi SAW dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan yang nggak enak, istighfarnya nggak pernah putus. Ahli ibadah, ya, sahabat-sahabat itu orang-orang yang mulia. Istighfar di tengah orang-orang yang rusak. Istighfar di tengah orang-orang yang gak ikut aturannya Allah. Istighfar di tengah orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Allah tidak akan menyiksa mereka yang benci sama Allah tadi, yang menyalahi ajaran Allah tadi, wahum yastaghfirun, selama masih ada sekelompok orang yang minta ampun sama Allah Ta'ala.